Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sebagaimana amanah dari moderator, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Joko, itu nama asli saya. Kunyah saya Abu Nada karena anak pertama saya bernama Nada. Anak kedua saya juga bernama Nada. Beda awalannya, yang pertama nada syifa, yang kedua kotrun nada. Itu berdasarkan sebuah kitab bahasa Arab, kotrun nada. Kemudian yang ketiga Salman. Jadi saya ayah, 2 putri, 1 putra, dan 1 istri. Dulu sebelum menulis buku saya sempat sekitar 10 tahun aktif di majalah Bobo. Kalau para hadirin pernah melihat majalah Bobo, saya pernah di situ. Kemudian saya resign, kemudian pindah ke Jogja dari 2014. Sempat menjadi kepala sekolah pesantren Demutakin. Di awal perintisannya dari 2015 sampai 2016. Barangkali ada yang pernah mendengar nama Ahmad dan Kamil. Nah, itu santri kami, generasi pertama dan angkatan kedua. Mungkin perkenalan singkat saja itu. Kemudian tentang buku saya, yaitu seri Nada dan Sofi, itu sebenarnya buku lama. Jadi waktu saya masih aktif di Jakarta, saya membuat konsep buku itu. Hanya saja waktu itu motivasinya sederhana saja, karena anak pertama kami waktu itu sudah mulai belajar mengeja dan saya melihat kita ingin memberikan buku bacaan yang bukan hanya melatih dia mengeja, tetapi juga bisa memenuhi visi misi kami. Jadi kita waktu itu sudah mulai belajar ya, mulai mengaji dan sedikit banyak paham apa yang harus kita lakukan. Ketika anak-anak itu sudah mulai jalan nalarnya, bisa diajak berkomunikasi, tahu sedikit tentang sebab akibat, maka kemudian kami berpikir bagaimana caranya memberi asupan informasi, bacaan dan semisal itu yang itu mendukung visi misi kami sebagai keluarga. Dan qadarullah waktu itu dengan keterbatasan kami sulit sekali kita mencari, sehingga akhirnya saya memutuskan ya sudah kita bikin sendiri saja. Saya membuat buku pertamanya yang kalau sekarang dicetak itu judulnya Nada Sayang Keluarga, itu buku pertama. Dulu saya buat masih sangat sederhana, menggunakan tinta Cina, monokrom, tidak berwarna, dan di print sendiri untuk dibaca anak-anak kami. Kemudian beriring perkembangan waktu, kita buat serial yang lainnya. Adapun yang menjadi inspirasi buku itu sebenarnya para hadirin sekalian, itu adalah kalau kita membaca di Al-Quran itu ada surat Al-Luqman, terutama ayat 13 sampai ayat 19. Jadi di situ saya melihat itulah sebenarnya kalau kita mau belajar tentang pendidikan Islami, sebenarnya Allah sudah menggariskannya di surat Al-Luqman itu, khususnya ayat 13 sampai ayat 19, nanti bisa dilihat. Dan tahapannya itu yang saya coba terjemahkan. Termasuk di buku-buku saya yang lain itu tidak akan bergeser dari itu, terutama di ayat 13-nya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Itu kalau kita perhatikan benar-benar, sebenarnya bukan hanya yang termaktub dalam teks yang bisa kita ambil pelajarannya, tetapi di balik itu juga. Pertama, di situ Luqman dia berkata kepada anaknya dalam rangka memberi pelajaran. Itu catatan pertama. Sebab sekarang jarang sekali orang tua yang karena kesibukannya kemudian dia secara serius, secara khusus mengalokasikan waktu untuk bicara kepada anaknya dalam rangka memberi pelajaran. Mungkin nanti bisa ditanya para suami atau bisa introspeksi diri dalam
rentang 1 minggu misalnya, berapa kali kita duduk bersama anak, berhadapan-hadapan dengan tujuan kita itu memberikan pelajaran kepada anak. Itu jarang sekali dilakukan, terutama untuk saat sekarang. Nah, Luqman melakukan itu. Kemudian pertama kali yang disampaikan adalah justru sesuatu yang dalam tanda petik bertentangan dengan teori psikologi modern. Saya kebetulan alumni psikologi UGM, jurusan pendidikan anak, ambil fokusnya di pendidikan anak. Kalau kita membaca khususnya buku-buku parenting modern, meskipun ini debatable ya, artinya ada pendapat yang seperti ini, ada juga pendapat yang berbeda. Rata-rata akan mengatakan bahwa anak itu jangan dilarang. Jangan mengatakan kalimat negatif kepada anak. Sederhananya jangan berkata jangan. Itu mungkin pernah dengar. Jadi anak-anak itu biarkan bereksplorasi, melakukan apa yang dia mau, karena ini adalah fase mereka mengenal dunia dan seterusnya. Tapi di surat Luqman ayat 13 itu justru Luqman itu mengawali dengan kata la tusyrik billah. Itu kalimat negatif. Jangan menyekutukan Allah. Nah, itu kalau kita sandingkan dengan teori psikologi modern mungkin tidak nyambung loh. Ini kok malah negatif, kalimatnya melarang gitu. Tapi ala kulli hal sebenarnya kalau kita mau kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah, maka itu banyak sekali manfaatnya. Seperti yang tadi saya katakan, ternyata sebenarnya kalau kita perhatikan kalimat negatif itu juga sebenarnya esensinya adalah kalimat perintah. Yang itu menuntut orang yang mendengarnya itu adalah melakukan apa yang diperintahkan. Kalau misalnya idhab, pergilah, itu mungkin bernuansa positif. Kalau la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, itu hanya bentuknya saja, redaksinya negatif, tapi sebenarnya sama esensinya. Kita sedang meminta seseorang itu untuk melakukan sesuatu, yaitu apa? Tidak menyekutukan Allah. Artinya meminta untuk bertauhid. Itu perintah juga sebenarnya. Nah, yang menjadi catatan saya, karena dalam rangkaiannya nanti kita akan bisa lihat, pertama itu yang diajarkan Luqman. Ketika kita memerintah sesuatu, kita berharap perintah itu ditaati. Di situ poinnya yang harus garis bawahi. Jadi buku ini yang berkaitan dengan nada sayang bunda, suafi sayang ayah, nada sayang keluarga, itu esensi utamanya adalah untuk menumbuhkan ketaatan anak kepada orang tua. Caranya memang saya sedikit memutar, tidak menggunakan bahasa yang instruksional, tetapi menggunakan bahasa yang mensugesti anak. Misalnya dalam buku Nada Sayang Keluarga, di situ disebutkan bagaimana nada sayang bunda. Di situ disebutkan bagaimana bunda itu mengandung, kemudian bagaimana repotnya ketika masih kecil, siapa saja yang dirawat, bagaimana beliau bersabar. Itu kita sampaikan dalam rangka apa? Membangun izahnya orang tua di hadapan anak. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, kita sudah sering disuguhi fenomena hari ini, begitu banyak anak dan siswa yang begitu durhaka kepada orang tua dan guru mereka. Dan itu semakin masif dan membuat kita sangat prihatin. Jadi mengangkat isu menumbuhkan kembali rasa hormat, kemudian rasa patuh kepada keluarga, menurut saya sekarang ini sangat urgen. Karena apa? Ketika anak itu dia memiliki rasa hormat, rasa patuh kepada kedua orang tuanya, maka tarbiyatul aulad dalam keluarga itu akan relatif mudah dilakukan dibandingkan ketika anak itu dia tidak ada rasa hormat sama sekali kepada orang tuanya. Karena bagaimanapun ummahat itu adalah madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan ketika madrasah pertama ini tidak punya izah yang cukup di hadapan anaknya, maka sulit sekali kita berharap generasi kita menjadi baik. Apalagi kalau kita hanya mengandalkan sekolah. Padahal anak-anak itu sebelum dia masuk usia sekolah, misalnya dia mulai dari awal, mulai mengenal lingkungannya sampai dia siap untuk sekolah, dia bersama keluarganya. Ketika bersama keluarganya, bersama ibu bapak, kemudian proses tarbiyah itu tidak jalan,
kemudian dia masuk ke sekolah, dia tidak cukup punya bekal. Ketika nanti bergaul dengan teman-temannya, mendapat informasi yang baru, sangat mungkin anak itu akan mudah terpengaruh. Apalagi ketika benih-benih tauhid tidak ditanamkan di situ. Nah, buku itu kesana arahnya. Kemudian kalau kita perhatikan di surat Al-Luqman juga ayat ke-14 sambungannya itu, di situ Allah menjelaskan, memberitahu kepada kita betapa ibu itu ketika mengandung semakin lemah gitu kan. Kemudian kita diminta untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Itu masih rentetan apa yang saya tulis di 3 buku yang pertama. Ya ini Nada Sayang Keluarga, Nada Sayang Bunda, dan Sofi Sayang Ayah. Adapun buku yang keempat itu setelahnya. Jadi setelah ayat itu, terutama di ayat ke-16, di situ Allah menyampaikan bahwa segala apa yang kita lakukan, baik itu meskipun kecil dan sepele, itu pasti ada balasannya. Dan Allah Maha melihat. Itu saya terjemahkan, saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana melalui gambar. Buku keempat Sofi dan Balon Merah, itu sebenarnya di awalnya dulu itu tidak ada teks, jadi hanya gambar saja. Memang saya peruntukkan untuk anak-anak yang dia belum membaca tapi hanya membaca gambar. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan, buku itu tanpa teks pun sudah bercerita. Setiap halamannya itu ada sebuah aksi. Ada sebuah aksi. Jadi saya ingin anak-anak itu terbuka wawasannya bahwa sebuah kebaikan itu bisa dilakukan bahkan melalui sarana yang sangat sederhana. Di situ saya mengambil tamsilnya adalah balon, sebuah balon berwarna merah. Dari sebuah balon berwarna merah itu kemudian si 2 tokoh kita ini, anak kecil ini, dia bisa melakukan rangkaian kebaikan. Mulai dari membantu ibu petani, kemudian ibu petani memberikan bekalnya, kemudian bekal itu diserahkan kepada tetangganya yang kebetulan ketika dia lewat anaknya mengeluh lapar dan minta makan, tapi ibunya tidak punya cukup makanan. Dan memang sengaja kita buat alurnya seperti itu, tujuannya apa? Agar anak-anak itu senang bahwa cerita ini semuanya berakhir dengan bahagia. Ketika dia tidak bisa menolong, ketika melihat tetangganya itu kelaparan, si kedua anak ini ingin menolong tetapi dia tidak punya sesuatu kecuali cuma balon merah. Terus apa yang bisa kita lakukan? Dia sedih. Itu sebenarnya konflik pertama. Kemudian ketika berjumpa ibu petani, baru mulai ada solusi di situ. Ketika dia sudah dapatkan makanan, dia balik lagi. Itu memunculkan kegembiraan. Oh ternyata bisa kita melakukan kebaikan seperti itu. Dan banyak sekali value yang bisa kita tanamkan dalam setiap halamannya itu. Karena di situ ada interaksi antara kakak dan adik. Kemudian ada melatih empati. Kemudian kepekaan kepada lingkungan tadi itu. Jadi itu yang melatar belakangi penulisan buku ini. Jadi saya berusaha menerjemahkan rangkaian dari Al-Quran surat Al-Luqman tadi ayat 13 sampai dengan ayat 19. Tapi itu masih berhenti di ayat 16 dengan buku yang keempat tadi yaitu Sofi dan Balon Merah. Kemudian adegan-adegan yang dalam buku itu di 3 buku pertama itu kita ambil dari kehidupan sehari-hari. Jadi dulu saya masih termasuk yang punya keyakinan bahwa membuat fiksi itu tidak boleh. Waktu itu ya, karena saya belum membaca fatwa yang lain. Dan ketika kemudian ada satu fatwa yang saya meyakininya, kalau tidak salah itu disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan kalau itu digunakan untuk media pembelajaran dan itu jelas ditunjukkan bahwa ini memang sesuatu yang bukan realita, itu tidak masalah insya Allah. Termasuk ketika saya membuat ilustrasi misalnya. Jadi ini wilayah-wilayah ijtihadiyah dan mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah. Kalau memang kemudian ada yang sepakat di satu sisi, monggo. Ketika ada yang mengambil sisi yang lain, maka kita saling menghormati di area itu. Dan
eh, buku ini cocok untuk anak-anak yang dia usia antara, sebenarnya saya termasuk yang tidak suka membatasi dengan usia yang fix ya. Karena pertama kalau kita membacakan buku itu tergantung juga cara kita membacakannya kepada anak. Kita mengatakan bahwa buku ini cocok untuk anak usia 5 tahun sampai dengan 7 tahun misalnya, atau sampai dengan 9 tahun misalnya. Tapi ternyata ada orang tua yang memiliki anak 2,5 tahun pun buku ini nyambung, dan itu cukup banyak. Itu tergantung bagaimana kita menyampaikannya. Tapi kalau kita mendasarkan dari teksnya, memang ini hanya cocok untuk anak-anak yang sudah mulai belajar mengeja. Akan tetapi sekali lagi, ketika anak itu sudah mulai bisa membaca gambar, dia sudah tahu hubungan sebab akibat, kemudian kita memandunya dengan bercerita, membacakannya, itu insya Allah sudah bisa mengakses dan menikmati buku ini. Saya pikir itu, untuk kurang lebihnya mohon maaf.